Quenzi Cefaro. Di mata Quenzi, Davi itu menarik karena mampu menarik perhatian Quenzi dalam sekali tatap. Sayangnya, dia menyebalkan. Dia hanya memberi 3 nyawa untuk Quenzi selama Quenzi menjadi mahasiswinya. Padahal kucing saja mempunyai 9 nyawa. Menggoda Davi masuk ke dalam rutinitas harian Quenzi. Semuanya akan Quenzi lakukan demi bisa menarik perhatian Davi yang hidupnya lurus-lurus aja seperti jalan tol. Quenzi berterima kasih pada papanya, Alvicena, yang telah mewariskan sifat tidak tahu malunya pada Quenzi. Karena itu sangat membantu melancarkan aksi Quenzi dalam menjerat Davi. Davi Askaraja. Awalnya Davi mengira hidupnya akan tenang setelah dia mempunyai rumah sendiri. Nyatanya itu semua hanya ekspektasi saat dia harus bertetangga dengan selebgram seksi yang hobinya menggoda dirinya. Imannya terus diuji setiap berhadapan dengan Quenzi. Berdekatan dengan Quenzi adalah sebuah musibah dan musibah itu harus Davi rasakan setiap harinya. Tidak cukup membuat Davi pusing dengan menjadi tetangganya, Quenzi pun membuat Davi pusing 2 kali dengan menjadi mahasiswinya. "Hai Pak dosen," begitulah sapaan Quenzi setiap bertemu dengan Davi di balkon kamar masing-masing. Balkon kamar mereka yang berhadapan membuat Davi harus mendengar teriakan itu setiap kali Quenzi melihatnya di balkon. Karena itulah Davi harus keluar dengan hati-hati jika tidak ingin disapa oleh Quenzi. Kaki yang dilapisi high heels berwarna merah mulai menaiki tangga depan rumah. Langkahnya pelan dan tidak menimbulkan suara. Beberapa kali berada dalam situasi ini membuat sang pemilik kaki tahu bagaimana cara agar tidak menimbulkan suara saat kakinya melangkah. Quenzi Cefaro tidak akan mengendap-endap layaknya maling seperti ini andai tidak mengingat kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk cewek baik-baik baru pulang ke rumah. Dilihat dari jam mahal yang melingkari pergelangan tangannya, sekarang sudah menunjukkan pukul 3:45 pagi, jam dimana maling pulang setelah menyelesaikan misinya. Bagaimana Quenzi bisa tahu? Karena dia tadi sempat bertemu dengan malingnya di jalanan depan kompleks sambil menggotong televisi. Jika ada yang bertanya apa yang Quenzi lakukan sampai pulang subuh, jawabannya adalah bersenang-senang. Mempunyai sepupu seperti Kenzo membuat Quenzi semakin dekat di jalan setan. Berkenalan dengan cowok berbeda setiap hari, menari di tengah dentuman musik, dan meminum minuman yang sebenarnya dilarang dalam agamanya. Semua itu Quenzi lakukan atas pengaruh Kenzo. Wajar saja karena darah brengsek Billy mengalir deras dalam diri Kenzo, membuat Alvis seringkali melarang Quenzi bergaul dengan Kenzo meskipun Kenzo adalah sepupu Quenzi. Quenzi mengeluarkan kunci rumah dalam tasnya lalu memasukkan kunci itu ke dalam lubang dan memutarnya perlahan seolah takut bunyinya bisa membangunkan orang satu kompleks. Memang itu terdengar berlebihan, tapi nyatanya membangunkan Abel sama bahayanya dengan membangunkan orang satu kompleks. 2 keadaan itu akan mengancam kedamaian telinga Quenzi. Setelah pintu utama terbuka, Quenzi masuk dengan mengendap-endap sebelumnya. Dia menyempatkan melepas high heelsnya terlebih dahulu agar langkahnya tidak terdengar. Ruangan terlihat sangat gelap. Untuk mengantisipasi agar tidak menabrak sesuatu yang akan membangunkan orang tuanya, Quenzi pun menyalakan senter yang ada di ponselnya. Suara aneh yang terdengar dari kamar orang tuanya membuat tubuh Quenzi sedikit rileks.
Di saat seperti ini, Quenzi berjalan dengan sepatu kuda pun tak akan membuat orang tuanya keluar dari kamar. Jadi dia sekarang bisa berjalan dengan santai. I hate my meal, gumam Quenzi saat melewati kamar orang tuanya. Tentu dia tahu kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Anggap saja mereka sedang bermain rodeo. Sesampainya di kamar, Quenzi langsung mandi lalu berganti baju menjadi baju tidur. Kali ini dia memakai baju tidur berbahan satin berwarna hitam yang kontras dengan kulitnya. Dengan atasan berbentuk tank top dan bawahan celana pendek, Quenzi bisa bebas bergerak dalam tidurnya. Setelah melakukan ritual malam seperti memakai skincare dan body lotion, Quenzi mulai tidur. Dia berharap mamanya tidak akan membangunkannya pagi-pagi sekali. Namun jika mengingat orang tuanya juga sedang lembur, bisa dipastikan mamanya juga akan bangun siang sama seperti dirinya. Quenzi jadi merasa sedikit tenang sekarang. Semprotan air di wajahnya membuat tidur Quenzi terganggu. Dengan malas, dia mulai membuka matanya yang sebenarnya masih sangat lengket. Dia menggerutu dalam hati mengumpati tindakan seseorang yang sedari tadi terus mensemprotkan cairan ke wajahnya hingga wajahnya terasa basah. "Mama," rengek Quenzi saat matanya sudah terbuka sepenuhnya dan menemukan Abel sedang berdiri di samping ranjangnya dengan membawa face mist. Ini bukan pertama kalinya mamanya itu membangunkannya dengan cara glowing. Jika ibu-ibu lain akan membangunkan anaknya dengan mengguyurkan air biasa, berbeda dengan Abel. Karena tidak ingin ranjang anaknya ikut basah, jadi Abel menyemprotkan face mist pada wajah Quenzi saja. Semakin lama Quenzi bangun, akan semakin glowing wajahnya. Abel berdiri dengan bersedekap dada. Matanya menatap Quenzi tajam. Kalau Quenzi mengira Abel tidak tahu apa yang telah dia lakukan kemarin, dia salah. Abel tahu Quenzi pulang menjelang subuh. Dia mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya yang dia yakini sebagai mobil Kenzo. Dan dia juga mendengar suara langkah kaki Quenzi memasuki rumah. Sayangnya Alvis tidak mau berhenti dari kegiatan mereka. Karena nanggung, Abel pun memilih melanjutkan kegiatannya dengan Alvis alih-alih menciduk anaknya yang pulang menjelang subuh. "Dari mana kamu kemarin malam?" Abel melempar tatapan menyelidik. Quenzi bangun dengan santai. Tatapan mamanya sama sekali tidak mampu mengintimidasinya. Jiwa kebal omel yang diwarisi papanya sudah melekat dalam diri Quenzi. Ditambah lagi dengan jiwa santai mamanya dalam menghadapi masalah yang tentu saja menurun juga pada Quenzi. Perpaduan dua sifat itu membuat Quenzi menjadi pribadi yang lebih bobrok dari orang tuanya. "Nemeninkan ke ulang tahun temannya, Ma," jawab Quenzi santai. Satu lagi sifat buruk Alvis yang diwariskan pada Quenzi. Ayah dan anak itu sama-sama bisa menjawab dengan santai sekalipun sedang berbohong. Abel semakin kesal mendengar jawaban Quenzi. Apalagi sikap anaknya yang tenang dan tidak terlihat gugup membuatnya tidak bisa menebak kebenaran dari jawaban Quenzi. Minggu kemarin ulang tahun lagi. Memang temannya Ken itu ulang tahun setiap minggu. Temennya Ken kan banyak, Ma. Setiap minggu pasti ada aja yang ulang tahun. Quenzi menguap dan menyadarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Posisinya sekarang sudah duduk, tidak rebahan seperti sebelumnya. Melihat anak hampir menjamkan mata, Abel dengan tega menyemprotkan face mist kembali ke wajah Quenzi, membuat Quenzi langsung membuka matanya karena terkejut. Quenzi tersenyum paksa dengan mengelus dada karena kaget mendapat serangan mendadak. "Gini amat mak gue," gumamnya dalam hati. "Cepat bangun, terus mandi. Awas kalau kamu tidur lagi."
Abel berlalu pergi setelah mengatakan itu. Sebenarnya dia ingin melarang Quincy bergaul dengan Kenzo karena anaknya Billy itu membawa pengaruh buruk untuk Quincy. Tapi kenyataan bahwa mereka masih saudara membuat Abel tidak bisa mengungkapkan keinginannya itu pada Quincy. Saudara tidak boleh dipisahkan, bukan? Jika Kenzo nakal, Abel akan menganggapnya sebagai anaknya Billy. Jika Kenzo melakukan sebuah kebaikan yang bisa dibilang suatu kejadian langka, Abel akan menganggapnya sebagai anak Naura. Pikiran Abel memang tetap absurd, sekalipun dia sudah menjadi emak-emak berdaster. Setelah Abel pergi, Quincy langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Dia sedang malas mandi. Dia berencana akan mandi nanti saja saat sore hari. Hitung-hitung sebagai upaya menghemat air untuk generasi yang akan datang. Quincy keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Kakinya melangkah menuju meja rias untuk menyisir rambutnya. Rambut yang tadi acak-acakan seperti singa itu sekarang sudah terlihat lebih rapi. Quincy berlari menuju pojok ruangan di mana dapur kecilnya berada. Dia memang punya dapur sendiri dalam kamarnya. Itu karena dirinya yang seringkali mager untuk turun ke bawah. Di dapurnya itu hanya ada kulkas kecil dan toko elektrik yang bisa dia gunakan untuk membuat kopi. Kebiasaan buruk Quincy satu lagi adalah dia selalu meminum kopi di pagi hari sebelum makan. Quincy tahu itu tidak baik untuk tubuhnya, tapi dia tidak bisa berhenti. Kopi sudah menjadi salah satu candunya. Quincy membuat kopi hitam karena kepalanya sedang pusing. Dia berharap kopi hitam bisa menghilangkan pusingnya yang disebabkan oleh tindakan mamanya yang membangunkannya dengan cara glowing. Kepulan asap dan aroma yang menguar dari kopi itu sedikit mampu menenangkan Quincy. Quincy membawa kopi itu ke balkon karena di sanalah tempat yang pas untuk menikmati kopi. Quincy menyesap kopinya sembari memperhatikan pemandangan yang tersaji di depannya. Langit biru yang cerah, pohon-pohon yang tertiup angin, dan kumpulan tetangga yang sedang bergerumbul untuk saling bertukar cerita. Menceritakan tetangganya yang tidak ada di antara mereka. Dahi Quincy mengerit saat melihat rumah yang berada tepat di depan rumahnya. Rumah itu sudah bertahun-tahun tidak ditinggali, tapi sekarang pintu rumah itu terbuka. Bukan hanya itu, di depan rumahnya juga ada mobil yang sekarang sedang dicuci oleh seseorang. Mata Quincy terpaku pada satu titik, pada laki-laki yang sedang mencuci mobil dengan bertelanjang dada. Tanpa sadar, Quincy menggigit bibirnya melihat perut six-pack laki-laki itu. Kepalanya semakin pusing saat melihat wajah laki-laki itu yang ternyata sangat tampan untuk ukuran anak kompleksnya. Siapa cowok itu? Sejak kapan gue punya tetangga ganteng kayak gitu?